Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan ini kita akan coba lanjutkan tentang sedang in ya, tren di dunia pendidikan kita, implementasi kurikulum Merdeka Belajar, ya IKM. Dan lebih spesifik kita akan bicara bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini di perguruan tinggi ya. Karena di beberapa sekolah itu juga sudah diimplementasikan. Walaupun kemudian IKM ini akan dievaluasi di tahun 2024 yang akan datang. Tetapi cost yang dikeluarkan katanya sama atau bahkan melebihi implementasi kurikulum 2013. Padahal ini masih uji coba ya. Baik, kita akan coba kaji implementasi kurikulum Merdeka ini di kampus. Tapi seperti yang sering saya sampaikan bahwa ketika kita bicara dunia pendidikan adalah dunia yang amat kompleks, menantang dan mulia. Kompleks karena spektrumnya yang sangat luas, bicara apapun pasti berkelindan dengan persoalan pendidikan. Menantang karena menentukan masa depan bangsa. Siapa yang komitmen bangsa dan pemimpinnya dalam dunia pendidikan, insya Allah bangsa dan masyarakat ini akan maju dan berdaya saing. Lalu yang ketiga mulia karena memanusiakan manusia. Jadi misi pendidikan itu adalah bagaimana memanusiakan manusia. Lalu ini ada pertanyaan yang menggelitik untuk pendidik, dosen, dan peserta didik atau siswa kita di abad 21 ini. Ya, pertanyaan paling penting di abad 21 ini adalah seperti apakah peran dan fungsi guru, dosen, pendidik di dalam situasi ketika hampir semua yang ingin diajarkan telah tersedia di internet dengan berbagai cara belajar yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Sehingga pertanyaannya, kalau kemudian ini jawabannya di luar dugaan kita, misalnya berapa persen dari materi pembelajaran yang Anda sampaikan ke peserta didik yang tidak dapat ditemukan di internet? Atau siapa yang lebih lengkap menyampaikan materi, internet atau guru, pendidik, dosen kita? Kalau jawabannya internet yang lebih lengkap, maka eksistensi guru, pendidik ini akan semakin terancam gitu kan. Atau pertanyaan berikutnya, siapa yang lebih menarik menyampaikan materi, mempresentasikan materi bahan ajar, guru di dalam kelas atau aplikasi yang ada di internet? Lagi-lagi kalau kemudian jawabannya internet, akan semakin tergeser juga gitu kan posisi kita, ya eksistensi kita sebagai seorang pendidik. Sehingga saya kira ini sebuah tantangan bersama. Dan kalau saya meminjam istilah Prof. Anies Baswedan ketika beliau menjadi Menteri Pendidikan itu, ini yang sangat miris gitu kan. Peserta didik kita berada di abad 21, kemudian gurunya masih mending berada di abad 20, dan sarana prasarananya berada di abad 19. Bagaimana kemudian terjadi koneksi? Ya, anak di abad 21 sementara sarana prasarananya berada di abad 19. Baik, berikutnya belajar itu harus menyenangkan, merdeka, tanpa dibebani nilai atau skor ya. Jadi sekarang ini bukan melulu mengejar target kurikulum, tapi bagaimana anak belajar pada konten, materi itu sehingga kemudian mereka paham ya dengan apa yang diajarkan oleh guru atau pendidik kita. Jadi tidak melulu kita mengandalkan skor-skor, angka-angka, ranking-ranking yang diraih oleh anak-anak kita. Karena kesuksesan itu tidak melulu pada persoalan ranking ya, angka-angka pada skor itu. Sehingga kalau saya meminjam bahasanya Profesor Deddy Mulyasana itu, ke depan akan terjadi pergeseran bahwa kemampuan individu seseorang itu akan dikalahkan oleh bagaimana kemampuan dia membuat jejaring, networking. Jejaring networking ini dalam bahasa Islam itu disebut dengan silaturahim. Ini adalah bagian dari kesuksesan seseorang gitu ya, walaupun tidak terlalu cerdas gitu misalnya. Nah, konsep Merdeka Belajar itu yang merupakan kebijakan baru dari Mas Menteri Nadiem Makarim, ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti, di kabinet sekarang ya, Indonesia Maju. Lalu kemudian esensi dari kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswa. Ya, jadi kemerdekaan berpikir gurunya dulu.
ya betul-betul gitu merdeka, dia tidak terkungkung pada materi yang disampaikan, dia out of the box gitu untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Sehingga bagaimana kemudian kemerdekaan berpikir ini bisa ditransfer kepada anak didiknya. Nadiem menyebut dalam kompetensi guru di level apapun tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Jadi saya kira memang esensinya di guru ya. Ya, jadi mindset gurunya harus berubah, change in belief and value. Ya, sebab di luar siswa peserta didik, satu-satunya benda hidup adalah guru. Jadi betapapun kurikulumnya bagus gitu, sarana prasarananya lengkap, kemudian hal lainnya juga tidak kurang, tapi kemudian mindset gurunya tidak berubah, maka tidak akan memiliki makna apapun ya. Ini hal yang menarik, tentu ada sistem pembelajaran yang berbeda dan berubah di kurikulum Merdeka ini. Pertama, nuansa belajar di luar kelas, outing kelas, diskusi tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tidak hanya di dalam kelas, maka ada nanti P5 ya, ada pembelajaran yang berbasis project ya, dan project itu nanti arahnya adalah bagaimana soft skill ya, tidak melulu mengandalkan hard skill. Jadi di situ nanti akan dilatih bagaimana kepemimpinan, kemandirian, bisa bergotong royong, bekerja sama, berkolaborasi, bahkan juga bertenggang rasa dengan pandangan teman-temannya yang berbeda. Dan ini jauh lebih penting ya, soft skill ini daripada hard skill ya. Lalu kemudian ini yang tadi saya sampaikan bahwa arahnya adalah bagaimana pembentukan karakter. Berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, dan kompeten. Ya, jadi ada nilai-nilai karakter yang kemudian itu harus diraih dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Tidak hanya mengandalkan ranking, karena anak memiliki bakat dan kecerdasannya masing-masing berdasarkan pada potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi tugas guru pendidik adalah bagaimana menjadi fasilitator yang baik. Siapa yang tidak tersinggung ketika ada orang mengatakan, kalau saja di negeri ini ijazah bukan menjadi sesuatu hal yang utama, maka tidak akan saya sekolahkan anak saya di lembaga formal. Karena ada kecenderungan lembaga formal ini mematikan potensi anak. Ini kan saya kira bisa berbahaya. Ya, karena ada kecenderungan sekolah dan guru itu dalam tulisan saya itu bisa mematikan potensi anak. Padahal sekolah itu bukan kuburan massal. Ya, mereka punya potensinya masing-masing dan tugas kita adalah bagaimana potensi ini supaya berkembang dengan baik. Ditemukannya multiple intelligence, kecerdasan majemuk, itu semakin menegaskan bahwa sejatinya tidak ada anak-anak yang bodoh. Ya, mereka sukses pada bidangnya masing-masing. Ya, itu tugas kita, bagaimana nge-push potensi itu supaya kemudian bisa difasilitasi berkembang dengan baik ketika mereka sekolah di lembaga-lembaga formal. Terbentuk pelajar yang siap kerja, kompeten, dan berbudi di lingkungannya. Ya, ini di kurikulum Merdeka, terutama di perguruan tinggi itu nanti akan dihargai ekvivalen berapa SKS gitu. Pokok-pokok kebijakan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tertuang dalam paparan Mendikbud RI. Paling tidak ada 4 kebijakan. Pertama, UN diganti dengan AKM, Assessment Kompetensi Minimal, dan Survei Karakter, yang itu dilakukan oleh kementerian kepada kepala sekolah, kepada tenaga pendidik, dan kepada yang lainnya. Jadi tidak melulu mengandalkan nilai-nilai yang diraih oleh anak-anak ketika AKM, tapi juga ada survei yang dilakukan oleh kementerian ke sekolah itu. Lalu yang kedua, USBN, ujian sekolah bertaraf nasional, itu diserahkan ke sekolah. Jadi artinya ujian sekolah ini naik tingkat gitu, menjadi meluluskan atau tidak meluluskan. Dulu ada istilah UN yang menjustifikasi meluluskan atau tidak meluluskan anak, menghakimi gitu ya. 3-4 hari itu negara hadir untuk menghakimi lulus tidaknya anak. Tapi sekarang lulus tidaknya anak peserta didik itu ditentukan oleh sekolah. Jadi naik tingkat gitu. Penyederhanaan RPP yang tadinya tebal sekali tapi kemudian tidak dijadikan panduan ketika guru ngajar, cukup hanya 1 lembar. Bahkan sekarang di kurikulum Merdeka itu dijadikan modul ya. Lalu kemudian PPDB, sistem zonasi itu diperluas prosentasenya. Baik,
saya ingin menyampaikan tentang apa sih kaitan kurikulum merdeka dengan tuntutan standar pendidikan tinggi, tantangan link and match dunia usaha dan dunia industri. Tadi yang saya sebutkan bagaimana kurikulum ini juga bisa untuk menyiapkan tenaga kerja. Pertama, perguruan tinggi dituntut untuk membuat CP ya, capaian pembelajarannya dari sisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini silakan dibuat oleh perguruan tinggi, lalu kemudian nanti di breakdown pada CP mata kuliah masing-masing. Kedua, perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Jadi saya kira ada full authority itu pada perguruan tinggi dan dosen untuk membuat bagaimana pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang sesuai dengan konteks kekinian. Lalu yang ketiga, kemudahan pembukaan prodi baru, perubahan sistem akreditasi, PT yang badan hukum, hak belajar di luar prodi 3 semester. Nah ini yang baru ya, peraturan Menteri Pendidikan yang terbaru ini sangat inovatif saya kira di Permen nomor 53 tahun 2023 itu. Dua hal yang saya kira yang sangat menarik itu. Pertama bahwa tugas akhir mahasiswa S1 itu tidak melulu pada skripsi, tapi bisa dalam bentuk yang lain, misalnya proyek atau laporan-laporan yang lain. Lalu yang kedua tentang akreditasi itu. Ya, ini juga menarik, nanti negara bisa hadir pada prodi-prodi yang perguruan tinggi yang sangat terbatas, misalnya kemampuan finansialnya itu bisa dibiayai oleh negara. Yang pertama ya, akreditasi pertama, dan selanjutnya nanti itu bisa kita breakdown ya tentang akreditasi ini. Keempat, sebelum keempat, jadi itu mahasiswa diberikan otonom. Kalau perguruan tingginya sudah oke, sudah maju, bisa pertukaran pelajar atau mahasiswa ke perguruan tinggi yang lebih bagus ya, bonafide, levelnya lebih tinggi. Tapi kalau tidak, bisa mahasiswa diberikan peluang untuk belajar 3 semester di prodi yang berbeda di luar prodinya. Lalu keempat, perwujudan student center. Saya kira ini sudah saatnya ketika kita sepakat untuk memasuki revolusi industri 4.0, maka tentu komunikasi dalam pembelajaran itu tidak melulu bertumpu pada guru, pada dosen, tetapi sudah harus mobile semuanya, ya kemudian multi arah, dan tentu yang menjadi acuan adalah siswa atau mahasiswa itu menjadi pusat dalam pembelajaran itu. Jadi tidak melulu menjadi objek, tetapi juga dia sebagai subjek dalam pendidikan itu. Lalu ini harapan MBKM, Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka di kampus misalnya. Program ini diharapkan akan mendatangkan suasana baru bagi para pelajar di Indonesia agar lebih siap dan sigap saat lulus dari sebuah perguruan tinggi. Ya, jadi tidak hanya pelajar tapi mahasiswa, dan regulasinya ini bisa kita lihat pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam melakukan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai. Nanti saya akan berikan contoh ya, supaya kemudian kurikulum di perguruan tinggi itu tidak dirubah secara total ya. Sinergi kurikulum dan ekuivalensi MBKM di perguruan tinggi. Misalnya yang pertama, kegiatan magang. Misalnya mahasiswa magang 1-2 semester itu bisa oleh perguruan tinggi disetarakan dengan menempuh sebanyak 20-40 SKS. Jadi misalnya mahasiswa tertentu magang, misalnya MPI magang di instansi tertentu, ini harus kolaborasi dengan mata kuliah, beberapa mata kuliah yang kemudian diekuivalensi dengan 20-40 SKS. Jadi tidak harus banyak tatap muka di kelas, tapi magang juga bisa dihargai dengan 20-40 SKS. Atau kemudian yang kedua, pertukaran pelajar, itu bisa ekuivalensi dengan SKS pada mata kuliah yang ditempuh. Misalnya berapa bulan di Malaysia, di Singapura, atau di tempat lain, atau ke Jakarta, ke Cirebon gitu misalnya, itu nanti dibuat berapa ekuivalensi SKS-nya di mata kuliah tertentu. Lalu yang ketiga, yang ini yang biasa dilakukan oleh perguruan tinggi yang sudah jalan, misalnya membangun desa melalui KKN tematik. Melakukan kegiatan ini misalnya 1-2 semester setara dengan 20-40 SKS.
Jadi dihargai KKN ini pengabdian mereka mahasiswa gitu 20 sampai 40 SKS. Nah, ini sudah biasa walaupun ini dilakukannya baru beberapa misalnya 3-4 bulan atau tidak sampai 1 semester ya. Lalu yang keempat, mengajar di satuan pendidikan bagi prodi keguruan setara dengan SKS pada MK. Ya misalnya PPL, ya ini bisa biasa dilakukan, sudah dilakukan oleh perguruan tinggi di prodi keguruan. Ini misalnya berapa SKS pada mata kuliah tertentu. Lalu kemudian penelitian, misalnya 1 sampai 2 semester menempuh 20 sampai 40 SKS. Ya mahasiswa melakukan penelitian, kemudian mereka melaporkan, ini bisa dihargai 40 SKS. Proyek kemanusiaan, misalnya kegiatan ini jumlah SKS-nya pada mata kuliah yang ditempuh mahasiswa. Ya, misalnya ketika banjir, kekeringan, mereka kemudian diaktifkan di PMI atau di lembaga sosial lainnya gitu kan. Kemudian mereka terlibat di sana. Nah, ini juga bisa melapor ke prodi tertentu, bisa dihargai berapa SKS gitu misalnya yang disepakati. Lalu kemudian wirausaha. Misalnya diakui beberapa SKS pada mata kuliah tertentu ya. Misalnya ada mahasiswa kita yang sudah aktif di wirausaha, bahkan kemudian juga sudah sukses, misalnya jualan online dengan omset jutaan rupiah, itu mereka sudah tidak usah mengambil mata kuliah leadership and entrepreneurship gitu misalnya, di MPI gitu misalnya. Ya cukup langsung dinilai berapa SKS mereka mahasiswa yang sudah wirausaha ini. Atau kemudian proyek independen, kegiatan untuk mewujudkan karya besar yang inovatif dan kreatif, tingkat nasional, internasional, misalnya ekuivalen 1 sampai 2 semester sebanyak 20 sampai 40 SKS. Misalnya dalam lomba-lomba penemuan karya ilmiah mereka bisa membuat robot gitu misalnya, atau dalam konteks perguruan agama misalnya mereka bisa menemukan metode membaca Al-Quran secara cepat gitu. Ya di luar Iqra atau di luar yang sudah ada gitu misalnya. Ya itu bisa dihargai berapa SKS gitu oleh perguruan tinggi. Sehingga saya kira ini sebuah langkah yang tepat bisa diterapkan dalam menjalankan program MBKM. Kampus tidak perlu untuk mengubah secara totalistik kurikulum mereka yang dimilikinya, tetapi kampus bisa melakukan ekuivalensi beberapa kegiatan tentang kampus merdeka dengan kurikulum yang sudah ada. Ini esensi dari kurikulum merdeka ini. Saya ingin menyampaikan kata-kata penutup dalam pertemuan ini dengan meminjam bahasa Daniel Goleman ya. Beliau menyampaikan bahwa kecerdasan emosional itu menyumbang 80% kesuksesan seseorang. Artinya intelektual kita itu kecerdasan intelektual kita itu hanya nyumbang 20% saja terhadap kesuksesan seseorang. Bahkan penelitian terbaru itu hanya 6% saja intellectual quotient itu menyumbang kesuksesan seseorang. Baik, saya kira itu dalam bahasa Mas Nadiem Makarim, soft skill itu jauh lebih penting daripada hard skill. Tidak berarti kemudian hard skill juga tidak penting, tapi jauh lebih penting kita membangun soft skill pelajar dan mahasiswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.